Diperbolehkannya presiden kampanye. Kami ini juga bukan rakyat bodoh, Pak. Kami sih bisa googling, nyari info di internet, Pak. Nggak usah ditunjukin kertas gede tuh. Nggak segitunya juga kami mesti ditunjukin kayak gitu tuh. Kayak wong bodoh-bodoh Pak Presiden sampai nunjukin aturan KPU, aturan undang-undang pemilu gedene ra umum. Lah jadi perkaranya bukan kami tidak percaya aturan itu, Pak. Melainkan tentang fatsun politiknya kayak apa. Kami tahu. Pengennya rakyat kecil itu lebih percaya jenengan toh. Iya toh. Ben tetap percaya Pak Jokowi toh. Lah bila bener-bener aturannya enak itu loh. Jadi omongan Pak Jokowi nggak salah. Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan, tetap di ngomongin politik, ngompol. Lahir rupanya rentetan rencana kampanye dan memihaknya Pak Jokowi Presiden wis bagaikan Bengawan Solo, mengalir sampai jauh. Nah di masyarakat timbul pro dan kontra, enek sing setuju, enek sing ora. Neng akeh sing ora setuju itu loh. Lah jadi polemik kok. Debat tak berkesudahan akhirnya. Tentu ini jadi keprihatinan kita, terutama di masyarakat bawah. Bingung presiden ini ngopo ini? Mengapa bisa begitu? Lah ini kepala negara tugasnya kan ngeyem-ngeyemi warganya, membuat nyaman warganya, ngasih kabar yang bikin makcles neng ati. Hati ini biar pada tenang, rakyatnya ini tentrem jenjem. Tidak malah sebaliknya. Perhatian rakyat malah tersita soal hal yang mestinya tidak perlu diperdebatkan. Ini goro-goro ini Pak Jokowi ngomongnya sak geleme dhewe. Presiden boleh kampanye dan memihak. Ini ya salah mengartikan Pak Jokowi, salah memberikan keterangan yang tidak komplit. Sekali lagi loh. Pernyataan Pak Jokowi itu secara hukum memang tidak melanggar, hanya tentang etik ndas. Nggak jadi, nggak pakai ndas semua. Lah kok malah meh niru-niru Mbah Wowo ini. Maksudnya gini loh, mengapa jadi polemik? Ya sebabnya ini menyangkut etika, kepantasan, keelokan, kelayaan. Apa ya benar sikap seorang kepala negara bisa begitu? Di mana-mana. Jika ada pertandingan, kompetisi atau pertempuran, semua harus dijalankan secara fairness, jujur dan adil. Ya kebetulan jujur dan adil itu menyangkut etika juga. Dan jadi pedoman atau prinsip penyelenggaraan Pilpres. Oh ini kok cara ngacir ini. Dengan pernyataan Pak Jokowi itu. Tidakkah ini mencerminkan ketidakadilan kepada masyarakat? Pak Jokowi itu sebenarnya paham. Nah ya gue mau ketekan. Kenapa disebut tidak adil? Ya sebabnya ada konflik kepentingan di situ. Karena anaknya Pak Jokowi nyalon jadi cawapres. Jadi status Pak Jokowi sebagai presiden ya penuh kepentingan di situ. Ditambah ada Gibran yang ikut kontestasi itu kan. Makanya pernyataan presiden disorot. Hampir seluruh dunia juga itu menyorot. Merasa banyak ada sorotan, Pak Presiden masih saja nggak terima. Sampai-sampai di istana loh, kemarin itu masih nuduhke. Apa ya? Ya inilah, ini memperlihatkan itu loh. Memperlihatkan, mempertontonkan, menyocok-nyocokkan. Kok kayak bioskop baik, dipertontonkan, ditunjuk-tunjukkan. Nah ini menunjukkan kertas besar. Tulisannya itu pasal-pasal dari Undang-Undang Pemilu yang menyebut dirinya memang diperbolehkan kampanye. Lebih itu ini. Ingat loh, berkampanye. Tapi apakah ini di undang-undang tersebut boleh memihak? Enggak ada. Kan lanjutannya berkampanye bilang memihak. Mana pasalnya Pak? Enggak ada. Kok enggak ditunjukkan sekalian kalau ada aturannya boleh memihak? Jika ada yang nanya,
Lah nek kampanye ya gak memihak piye, ada yang begitu loh. Kampanye buat siapa mesti ya? Ya boleh dong hanya kampanye buat suksesnya Pilpres. Ya harusnya begitu. Bukan kampanye buat memihak. Kampanye anti hoax misalnya, kampanye anti golput. Biar partisipasi pemilihnya makin baik. Memang kampanye mesti ngedukung siapa gitu. Ini tandanya di Undang-Undang Pemilu ada kelemahan, pengaturannya tidak detail, orang komplit. Mestinya pasal ini bisa dipecah. Ya, boleh kampanye untuk presiden yang menjabat baru 1 periode misalnya, karena dia incumbent. Jadi dia kampanye bagi dirinya sendiri. Lalu untuk yang sudah 2 periode, kampanye demi suksesnya pemilu. Ya, dalam Pilpres langsung atau pemilu setelah masa reformasi, ya baru Pak BY yang menjabat 2 periode. Iya no, setelah itu Pak Jokowi ini, lah kebetulan pada periode kedua dia tidak berkampanye buat penerusnya. Pak BY itu, atau setidaknya pada capres yang didukung Demokrat. Ya dukung sebenarnya nih yo orang cetha welo-welo gitu loh Pak SBY dulu itu. Tidak terbuka. Padahal di 2014 lawan Pak Jokowi JK itu Mbah Wo yang berpasangan sama si rambut putih, tapi bukan Pak Ganjar. Dulu juga ada wakil presiden rambut putih itu, siapa itu? Ingat ya? Pak Hatta Rajasa. Bila ada yang alasan Demokrat gak berkepentingan soalnya calon bukan dari partainya Pak BY, itu benar. Nah ya, tidak 100% jejak itu. Mengapa? Pak Hatta Rajasa itu kan bisanya Pak BY. Mas Ibas menikah sama Mbak Alia itu, anaknya Pak Hatta Rajasa. Lah nek Mbah Wo sama Pak Hatta menang, apa gak Mas Ibas itu makmur juga itu, umpama dulu menang. Nah, karena tentang etika ini tadi, makanya Pak BY ngedukung meneng-menengan, silent, orang terbuka, tidak ngomong saya boleh kampanye bisa memihak, nggak begitu. Mergo isin bila dianggap tidak adil. Ini Pak BY loh ini. Ini contoh kecil aja ini. Dan jelas-jelas mestinya harus ditiru oleh presiden-presiden yang lain. Ya iya harus begitu. Bukan malah terang-terangan bicara sama wartawan. Boleh kampanye sama boleh memihak. Nah ini pada waktu itu saat Pak Hatta keok kalah. Pak BY woles saja tuh. Gak umyak apalagi cerigis tuh enggak itu Pak SBY dulu. Malah membuka komunikasi sama presiden terpilih. Mengucapkan selamat dan memerintahkan sekretaris negara berkomunikasi sama tim suksesnya Pak Jokowi. Waktu itu 2014. Untuk mempersiapkan transisi pemerintahan. Lah kurang elegan gimana coba. Padahal partainya lagi remuk-remuk bunyi loh waktu itu Demokrat itu. Soalnya kadernya dihajar berbagai kasus korupsi dari ketua umumnya sampai kader-kadernya bendahara dan sebagainya. Sementara yang terjadi sekarang ini, saiki saat ini, kandidat yang jelas-jelas bakal didukung Pak Jokowi, yang katanya survei elektabilitasnya ora umum, sundul langit, untung orang sampluk pesawat. Masih ada kekhawatiran kalah juga nih. Orang pede. Iya ini. Apa nggak pede betul Pak? Kasihan nih sama anak kelihatannya. Apa nggak mau lengser? Ya toh. Pengen 3 periode. Ini menurut pemikiran bagaimana ini? Bukan kan ya menang siapapun Pak Jokowi tetap angkat kaki dari Istana Negara. Sudah 2 kali periode tuh. Apa njuk nek Pak Prabowo Gibran menang Pak Jokowi masih tetap pengen di Istana Bogor? Kan ya enggak. Katanya mau pulang ke Solo. Jadi tukang kayu lagi itu ngomongnya Pak Jokowi ya. Yang bener yang mana ini saja ini? Ini saiki kok omongane Pak Jokowi ini ora iso digugu gitu. Saya jadi malu ini. Sulit dipegang ini. Omongannya tambah licin, merucut. Dan sepertinya sudah nggak amanah sekarang. Ini menurut Begawan ini. Padahal dulu Pak Jokowi itu tak dukung. Dari wali kota, gubernur, presiden 2 kali. Anaknya juga saya dukung itu, Gibran itu. Om Begawan itu memerintahkan 513 relawan untuk memenangkan Gibran. Tapi sekarang apa? Tanpa menunjukkan kertas dengan tulisan pasal waktu itu, diperbolehkannya presiden kampanye.
Kami ini juga bukan rakyat bodoh, Pak. Kami sih bisa googling, nyari info di internet, Pak. Nggak usah ditunjukin kertas gede tuh. Nggak segitunya juga kami mesti ditunjukin kayak gitu tuh. Kayak wong bodoh-bodoh Pak Presiden sampai nunjukin aturan KPU, aturan undang-undang pemilu gedene ra umum. Lah jadi perkaranya bukan kami tidak percaya aturan itu, Pak. Melainkan tentang fatsun politiknya kayak apa. Kami tahu. Pengennya rakyat kecil itu lebih percaya jenengan toh. Iya toh. Ben tetap percaya Pak Jokowi toh. Lah bila bener-bener aturannya enak itu loh. Jadi omongan Pak Jokowi nggak salah. Ya enggak, Pak. Jenengan tidak mendetailkan keterangannya, mendetailkan. Tidak memberikan keterangan yang jelas. Kampanye itu untuk siapa, memihak itu untuk siapa itu. Ini kepala negara loh ini. Nah jadi sudahlah, sadari. Semua ini bakal berakhir. Bukankah dulu Bapak yang ngajarin kami? Merevolusi mental, melawan tirani, melawan dominasi kekuasaan, melawan politik kesewenang-wenangan. Nah ajaran-ajaran itu sekarang kami pakai, Pak. Buat melawan. Iya, buat melawan yang akan melakukan tirani-tirani ini. Yang akan melanggengkan kekuasaan ini kami lawan. Karena kami diajari sama Pak Jokowi waktu itu. Nah jika Pak Jokowi gak nginjek-injek demokrasi, kami jamin tidak akan kami lawan. Tetap teman. Nah sikap kepala negara yang false pada komitmen. Dampaknya kan nular ke institusi lain loh. Dan itu mengganggu tumbuh suburnya demokrasi di Indonesia yang sudah baik demokrasi Indonesia. Malah kayak hama saja merusak arah demokrasi yang benar ini. Iya ini Pak Jokowi ini akhirnya mau membuat hama ini. Hama tanaman demokrasi ini. Ini seruntuh, serusak. Hama itu nular loh Pak. Menjangkiti institusi-institusi lain. Nah simak aja tuh apa pendapat Ketua KPU. Katanya Presiden boleh kampanye. Nanti mekanismenya Pak Jokowi mengajukan izin kampanye pada Presiden Jokowi. Ini anak saya yang SD aja. Oh anak saya. Tetangga saya yang SD tuh guyu Pak, ketawa kepingkel-pingkel. Nah nanti setelah ada izin dari Presiden, itu Pak Jokowi boleh melakukan kampanye tanpa fasilitas negara. Disertai cuti yang izinkan Pak Presiden itu. Dan hanya dapat fasilitas pengamanan tok katanya. Lah yang ngrungokke Begawan nak bingung. Lah Ngompolres itu juga bingung. Yang dijelaskan tadi oleh Ketua KPU. Ini KPU ini juga, Ketua KPU ini juga ketularan. Ketularan hama rusaknya demokrasi ini. Tak baleni ya. Tak baleni supaya Ngompolres itu jelas. Pak Jokowi mengajukan izin kampanye pada Presiden Jokowi. Setelah ada izin dari Presiden Jokowi, Pak Jokowi boleh melakukan kampanye tanpa fasilitas negara. Nek isih bingung, ya tamponan wae, saenek. Wong memang gitu mekanismenya. Nah ini izin kok pada dirinya sendiri. Pitik dongguyu kabeh. Nah lalu, ini bukan hanya KPU aja nih. Bawaslu ya ikut-ikutan konslet. Ikut-ikutan kena hama. Waktu ditanya wartawan soal jari begini. Yang muncul dari mobil kepresidenan itu RI 1. Kata Bawaslu itu, Bu Wirana itu kan bukan pejabat publik. Jadi ya tidak salah kalau melakukan gitu. Ya sudah, nah itu maunya Bawaslu ya sudah. Ya pinjamkan saja mobil itu pada Kaisang, pada Didit Prabowo, pada Budiman Sujatmiko, atau pada Maurara Sirait biar dipakai kampanye itu. Mobil Indonesia 1 itu dipakai kampanye aja Pak, nggak apa-apa itu Pak Bawaslu. Ini KPU sama Bawaslu sami mawon ini. Ini lagi-lagi. Para pejabat negara kubu sebelah ini tidak menghargai otak maupun pikiran kita. Ya kita ini yang kita tanyakan itu 2 jari itu muncul dari mobil kepresidenan. Indonesia 1, plat merah. Artinya itu menggunakan fasilitas negara. Lah piye nek Bawaslu ngene iki carane?
Ora kojur nih. Mbok wis rasah pilpres wae. Rasah pilpres wae, ngabisin duit atau ngabisin anggaran. Ndang dilantik aja itu Prabowo Gibran tuh. Urusan negara sak gelemmu dhewe. Ngawuren ngono tenan ini. Wis marahi musik tok wong-wong kuwi. Dibayar pakai pajak yang kita setorkan, tapi cara merespon suara rakyat kok kayak becak tanpa pelek, jeplak orang nganggo utak ini. Ini KPU sama Bawaslu perlu diawasi ini. Nah inilah salah satunya pendapat Om Begawan dalam ngompol. Gitu ya, sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah.